Ya, terus. Oke, itu kerja dulu. Oke, jadi itu tadi yo, tolong untuk kita sesama kita ke depannya, oke? Oke, siap, gerak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan yang kami banggakan rekan-rekan pemadam kebakaran. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Langsung saja bahwa sesuai jadwal kita hari ini diadakan simulasi. Tujuannya untuk merefresh, untuk mengulang-ulang kembali supaya kawan-kawan menjadi terlatih menjadi mahir. Jadi ini bukan untuk kepala dinas atau untuk saya atau untuk siapa, ini untuk kawan-kawan dulu lah, untuk kawan-kawan untuk bekerja di lapangan. Jadi sampai di lapangan ini jangan kikung, jangan apa tuh gerobak-gerobok, itu sesuai dengan tupoksi. Jadi minta tolong kawan ikuti dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti mungkin ada ada sesi diskusi, gitu ya. Siap ya? Ada yang sakit? Nah, nanti kawan-kawan yang tidak hadir tolong dilaporkan ke Pak Bus. Bapak yang dihormati, hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka simulasi yang akan dilaksanakan oleh dari Pak PT Bintang Utama. Jadi kemarin Pak Repa melaporkan saya bahwa dari PT Bintang Utama akan ikut serta di dalam pembinaan SDM kita dalam bentuk simulasi. Simulasi nanti akan dilakukan pada pertama secara konvensional dulu. Konvensional itu secara kita umum lah. Kemudian pemakaian APAR ini mudah-mudah gampang, gampang susah. Jadi kalau kita tengok itu nampaknya susah, tapi sebenarnya gampang. Tapi kalau kita tidak tahu cara makainya, dia menjadi susah. Jadi aparatur damkar semuanya harus paham penggunaan APAR. APAR itu alat pemadam api ringan yang merah itu. Semuanya harus paham. Bagaimana cara makainya semuanya harus paham. Nanti kita akan minta seluruh desa untuk menyiapkan juga APAR sehingga pada saat terjadi sesuatu di kebakaran di desa, inilah bantuan pertama kita sambil menunggu unit kita sampai. Jadi teman-teman yang ada di pos-pos yang jauh terutama harus sampai menggunakan APAR tersebut. Kemudian penggunaan konvensional juga. Bagaimana kita mematikan api secara konvensional, secara tradisional, ini juga harus tidak sembarangan. Karena tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa pengetahuan di dalam mematikan api, yang seharusnya ini gampang, malah menjadi besar. Api yang kita siram dengan tanpa perhitungan, ini nanti akan bukan mematikan api, tapi malah membuat apinya semakin besar. Itu nanti dari teman-teman Sipil Bintang akan memberikan penjelasan terhadap penggunaan APAR dan pemadaman secara konvensional. Kemudian nanti juga akan ditunjukkan pada kita bagaimana menggunakan pakaian atau namanya Pak? JBA. JBA. Saya juga belum terlalu familiar dengan namanya itu, tapi kira-kira pakaian pelindung lah. Pakaian pelindung yang dipergunakan oleh personil pada kondisi-kondisi tertentu. Karena kalau salah kita pakai juga nanti pertama dia akan menjadi lambat dan juga kurang safety bagi kita. Semua kegiatan hari ini menggunakan waktu, pemadaman menggunakan waktu, pemakaian baju juga menggunakan waktu, karena kita dituntut kecepatan dan ketepatan. Untuk itu nanti saya berharap semua dari personil ABCDE sampai F ini sudah hadir semua. Minimal kita yang hadir pada pagi ini sudah menguasai apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Ke depan kita dari pihak damkar akan terus mengupayakan peningkatan SDM bagi seluruh personil, sehingga kalian-kalian yang
menjadi operator pemadam kebakaran ini semakin profesional dan terlatih. Skill itu penting, tanpa skill kita tidak ada apa-apanya. Kemudian juga yang kedua, peralatan juga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kita sudah perbaiki seluruh armada kita, terutama yang supir dan ru dan ton. Tolong diperhatikan baik-baik untuk armada tersebut, biayanya cukup tinggi. Jadi kalau kita tidak setiap saat bisa memperbaiki. Untuk itu kalian juga harus pintar-pintar merawat kendaraan tersebut. Setiap hari panaskan, kemudian oli diperiksa, radiator diperiksa, adaptornya dites. Nah, jadi semuanya harus fit dan siap untuk dioperasionalkan. Jangan sampai nanti pada saat terjadi kebakaran ada kendala di peralatan kita, ada kendala di SDM kita, semuanya harus siap. Peralatan siap, SDM siap. Dan mudah-mudahan ke depan Damkar Bengkulu Tengah akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mantap. Terima kasih teman-teman. Pagi ini saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada Kepala Pemadam Bengkulu Tengah beserta jajaran. Terutama teman-teman sudah meluangkan waktu kegiatan hari ini. Jadi saya akan jelaskan, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Nanda Elvandani, saya dari Bengkulu Safety. Kami perusahaan bergerak di bidang safety equipment dan fire equipment. Jadi kegiatan kita, usaha kita berhubungan dengan api seperti itu ya. Jadi selain itu kita juga sering melakukan kegiatan simulasi kebakaran. Nah teman-teman, kegiatan kita hari ini tidak lain tidak bukan untuk merefresh lagi. Mungkin teman-teman sudah lebih mahir, tapi tidak ada salahnya kita merefresh, mengulang-ulang supaya teman-teman semakin terampil dalam penanganan kebakaran awal ya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan dulu rundown kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah saya harus jelaskan tentang materi dulu, kemudian nanti kita pakai pemadaman menggunakan konvensional atau kain basah ya. Kemudian kita akan gunakan alat pemadam api ringan, dan saya akan juga jelaskan tentang SCBA. Apa itu SCBA nanti kita kupas juga. Nanti kita buka juga sesi tanya jawab, jadi teman-teman silakan bertanya nanti. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, dasar hukum kegiatan kita hari ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang kesehatan keselamatan kerja. Apa itu? Melindungi teman-teman sebagai tenaga kerja untuk bekerja lebih aman agar terhindar dari kecelakaan akibat kerja ya. Kemudian ditambah lagi Permenaker Nomor 4 Tahun 80 tentang syarat-syarat penggunaan dan pemeliharaan apar ya. Jadi dari dua dasar hukum tersebut kegiatan kita hari ini ya. Baik teman-teman, langsung saja saya harus jelaskan dulu tentang anatomi api. Mungkin teman-teman sudah sering dengar segitiga api ya. Teman-teman, balik lagi ke segitiga api. Kira-kira api ini tiga unsur utama yang menyebabkan terbentuknya api. Kira-kira ada yang bisa sebutkan nggak? Tiga unsur. Ketika salah satu, konsep api ini ya, ketika salah satu saja dari tiga unsur hilang, maka api akan padam. Itu konsep api, segitiga api. Nah, kira-kira apa salah satunya? Panas. Udara. Satu lagi? Oksigen. Udara tadi ya. Satu lagi. CO2. Ada lagi? Bahan bakar. Kemudian apa lagi? Oke. Jadi teman-teman, kebakaran ini, segitiga api ini adalah salah satunya adalah betul tadi oksigen, ya oksigen. Kemudian ada bahan bakar, ya bahan bakar. Yang berikutnya satu lagi tadi
panas, sumber panas. Nah, sumber panas ini banyak. Kalau oksigen sudah barang tentu ya. Udara yang kita hirup itu oksigen. Kemudian kalau bahan bakar panas ya, sumber panas sebenarnya. Sumber panas ini ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau langsung bisa dari korek, kemudian puntung, rokok, dan lain-lain. Kalau yang tidak langsung itu dari biasanya mekanik, gesekan dari mesin dan lain-lain. Ya. Kemudian, nah sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 80, bahan ini banyak sekali. Ya. Kebakaran ini dibagi menjadi 4, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Sesuai dengan bahan yang terbakar. Nah, kira-kira kelas A ini kebakaran disebabkan oleh apa kira-kira? Ya, benda padat mudah terbakar. Yang B, benda cair mudah terbakar. Yang C, listrik, betul sekali. Yang D, gas. Kalau yang D itu dia benda apa namanya itu logam mudah terbakar, ya, logam. Kelas A, B, C, dan D. Permenaker nomor 4 tahun 80 di situ. Kelas A, kita ulangi lagi. Kelas A, benda padat mudah. Kira-kira benda apa aja itu kira-kira? Contoh barangnya: kayu, kertas, karton. Apalagi? Sebutkan aja. Plastik, buku, ya kertas tadi ya. Kemudian apa lagi? Ya, kain, betul. Ya, termasuk karet itu masuk ke dalam klasifikasi kebakaran kelas A. Benda padat mudah terbakar. Kelas B, benda cair mudah terbakar. Minyak, betul. Ada solar, ada bensin, terus apa lagi? Thinner, spiritus, betul. Alkohol, solar, betul. Ya, itu ya. Kelas masuk klasifikasi kelas B. Nah, ini kelas C nih. Nah, kelas C ini sering sekali dijadikan kambing hitam. Korsleting listrik. Kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik. Teman-teman, kebakaran kelas C ini banyak sekali terjadi di sekitar kita, ya. Banyak sekali faktornya. Mulai dari usia dari kabel, pemasangan yang tidak sesuai, banyak sekali faktornya, ya. Makanya harus tahu juga kita. Tapi akan berbeda ketika kebakaran. Ini arus listrik nih misalnya, di panel listrik, kemudian api sudah padam, dia masuk ke klasifikasi kelas A, benda padat mudah terbakar. Di dalam situ ada kabel, kemudian ada segala macam, karena sudah terputus. Tapi kalau dia masih dialiri dengan listrik, maka dia kebakaran yang disebabkan oleh listrik masuk klasifikasi kelas C, ya. Kelas D itu logam mudah terbakar, ya, itu jarang kita temui, tapi biasanya di peluburan besi dan lain-lain, gitu ya. Nah, teman-teman harus dipahami dulu sampai situ. Tujuannya apa? Setidaknya teman-teman tahu, setidaknya teman-teman bisa membuat risk assessment atau penilaian risiko di tempat kerja masing-masing. Ini kira-kira kebakaran ini kebakaran kelas apa? Tujuannya apa? Kita menggunakan APAR yang sesuai. Karena perlu diketahui, APAR ini banyak juga jenisnya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa jenisnya? Foam, kemudian powder, ada CO2, ya, ada AF11 sekarang, ya, air, termasuk air. Jadi tujuannya setiap klasifikasi kebakaran tadi itu menggunakan APAR yang berbeda juga. Untuk kelas A tadi apa? Benda padat. Kita gunakan Dre chemical powder. Ini barangnya yang ada di depan kita, ya. Untuk kelas B, benda cair mudah terbakar, kita gunakan foam, ya. Kelas C tadi apa?
listrik kita gunakan CO2, karbon dioksida. Karena apa? Untuk memutus oksigen tadi, segitiga api tadi. Ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas. Nah, oksigen yang kita putus. Ya. Jadi konsep api itu kita memisahkan salah satu dari 3 unsur tadi. Contoh sederhana lah, biar kita kita hidupkan lilin, kemudian kita tutup dengan cawan atau gelas. Kira-kira masih hidup nggak? Mati ya, karena pasokan oksigen di dalam terputus. Ya, makanya tujuan kita itu memisahkan salah satu dari 3 tadi. Ya, harus dipahami konsep itu tadi. Nah, tadi kebakaran kelas A kita gunakan odor. Yang kelas B benda cair, foam atau busa. Kelas C kita gunakan CO2. Harus diingat-ingat ya. Itu tertuang di Permendaker nomor 4 tahun 80. Sudah diatur. Ya. Jangan sampai kita kebakaran di panel listrik kita gunakan air, karena kan berbahaya untuk personil dan device-nya sendiri. Ya. Bahaya nggak kira-kira kalau kita semprot? Bahaya ya. Karena dia mengantarkan listrik, ya. Jadi teman-teman, karena teman-teman spesialis menggunakan mobil unit yang isinya itu hanya air, mohon diperhatikan dalam ketika ada kebakaran kelas C, ya. Harus menggunakan APD, kemudian tekniknya juga harus benar, ya. Jadi kelas C ini memang agak beda, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu, kita langsung ke alat-alat yang di depan, ya. Baik, teman-teman, sesuai dengan rundown kita, kita hari ini akan menggunakan yang konvensional dulu, ya. Konvensional ini wajib juga diketahui oleh teman-teman supaya ketika masyarakat bingung tidak punya apar, ada alternatif lain, ya. Minta itu dalam kita menggunakan konvensional yang harus diperhatikan, yang pertama adalah barang yang wajib harus diketahui adalah arah angin, harus kita perhatikan dulu teman-teman. Intinya tidak boleh melawan arah angin, itu harus dihitungkan dulu. Tapi teman-teman, ketika kita terjadi kebakaran, hal yang pertama harus dilakukan adalah untuk tidak panik. Boleh dikaji, banyak sekali kejadian kebakaran, ya. Ketika personel sudah panik, maka api biasanya terjadi pertumbuhan. Jadi kalau kita sudah tidak panik, maka kita akan tahu cara memadamkannya. Nah, baik teman-teman, saya akan langsung praktekkan cara penggunaan kain basah dan fire blanket. Ya, fire blanket ini digunakan sama saja, sebenarnya tujuannya sama, untuk memutus oksigen di dalam api itu sendiri, untuk menutup. Ya, yang pertama kita gunakan dulu cara teknik pegangnya dulu. Ini akan kita basahkan, nanti akan kita basahkan. Semuanya harus basah, tidak boleh ada yang kering, ya. Kemudian cara pegangnya harus benar, jempolnya di depan, jempol di depan, kemudian kita lipat ke dalam, ya. Tujuannya apa? Ketika api beneran, ini kondisinya akan sama, akan berbeda ya. Nah, ini akan tertutup, teman-teman. Beda dengan kita pegang seperti ini. Kira-kira pada waktu api di depan kita akan panas ya, kira-kira? Panas ya. Maka cara memegang safety yang aman itu dilipat ke dalam, akan melindungi tangan kita dari panas. Kemudian nanti lihat arah angin, tidak boleh melawan arah angin. Kemudian kita letakkan aja, nanti tidak perlu dilempar, tapi diletakkan aja, menutupi semua sumber api, sehingga oksigen tidak lagi bisa masuk ke dalam sumber api itu. Kemudian yang kedua, kita gunakan, kalau ini fire blanket, tujuannya sama.
sama, cuman sudah ada pemegangnya. Ya. Tetap kita lipat ke dalam. Nah, fire blanket ini kan jarang kita temui di rumah. Nah, kita bisa gunakan kain basah, kemudian handuk, kemudian spray, apapun bahan yang bisa menyerap air dan menutup pori-pori sehingga oksigen tidak masuk. Ya, boleh Mas maju dulu ke depan, dipraktekkan dulu. Tertutup ya, tertutup semua tangan sehingga safety untuk kita. Ya. Nah, saya harap teman-teman walaupun tidak semua nanti setiap pos praktek ya, praktek, jadi bisa menularkan ke teman yang lain. Baik, kita beralih ke penggunaan alat pemadam api ringan. Baik teman-teman, di depan kita sudah ada apar jenis dry chemical powder, kapasitas 6 kilo. Saya harus jelaskan juga tentang bagian-bagian apar ya. Kalau diperhatikan, kalau yang nggak kelihatan silahkan maju ke depan. Yang pertama itu ada tuas atas dan tuas bawah ya, tuas ya. Kemudian ada silahkan maju, merapat lagi nggak apa-apa. Go. Kemudian ada safety pin, ini dia safety pin, safety pin ya. Kemudian ada pressure gauge, tujuan berfungsi untuk mengetahui tekanan yang ada di dalam tabung. Nah, di dalam tabung ini dia tekanannya di antara 13 sampai 15 bar, cukup kencang ya. Berarti kita harus tahu juga cara yang aman ketika, karena ini ada tekanan ya. Ada tuas atas, tuas bawah, ada segel, kemudian ada safety pin, ada pressure gauge ya. Kemudian ada selang atau hose, kemudian ada nozzle-nya, tabungnya sendiri, dan wajib dilengkapi dengan keterangan apa jenis dan berapa kapasitasnya ya. Baik, cara penggunaannya yang pertama adalah ini rata-rata ini digantung di dinding biasanya. Mungkin teman-teman sering lihat ya tabungnya. Ketika terjadi kebakaran, hal yang pertama harus dilakukan adalah jangan langsung lari ke sumber api, ambilin jangan. Tapi barang ini harus dites dulu untuk memastikan barang ini bisa digunakan. Karena banyak sekali kejadian apar gagal fungsi, terus kita lari ke tempat itu, tahu-tahu nggak bisa dipakai, harus cari yang lain. Sudah berapa waktu yang harus kita buang untuk itu? Sedangkan teman-teman, banyak sekali penelitian dari api mula sampai ke flashover atau pertumbuhan api membutuhkan waktu hanya 58 detik. 58 detik, artinya kurang dari 1 menit. Nah, diharapkan teman-teman sampai terjadinya pertumbuhan api atau flashover, api sudah bisa dijinakkan. Tidak boleh ada yang kemudian agak menunduk, kemudian lindungi muka dan badan sambil maju, kemudian tutup ke semua sehingga tidak ada lagi oksigen di dalam situ. Nah, untuk cara tariknya harus safety juga, karena ini ada kemungkinan hidup kembali, karena ketika kita buka oksigen akan masuk ke dalam ya. Cara tariknya sama tadi seperti tadi, lindungi muka dan badan, mundur ke belakang. Bisa dipahami ya? Ambil lebar aja, ambil lebar. Oke. Tahan, kita barengan ya. Oke. Dulu Pak Kedalam. Oke, sip. Setelah ketiga saya akan ke depan. Masuk ke bawah. 1, 2, 3. Yuk.
bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman ya. Silakan kembali. Yuk. Bagus. Yuk. Yang ketiga, 1, 2, 3, yuk. Lebarkan.